Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat listrik yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan besarnya arus netral pada sistem 3 fasa konfigurasi bintang atau 4 kawat. Beberapa kasus saya sering ditanya, sebenarnya berapa batasan arus netral yang diperbolehkan mengalir dalam sebuah sistem 3 fasa. Nah, sebelum saya membahas pertanyaan ini, saya akan mencoba menjelaskan fenomena bagaimana munculnya arus di kawat netral. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini sedikit bisa menjelaskan sehingga bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat umum terkait munculnya arus kawat netral. Saya coba kasih ilustrasi. Di sini ada arus fasa yang nilainya adalah 100 ampere, kemudian sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian berikutnya ada arus fasa yang lain, yaitu saya istilahkan dengan I fasa S, ya, yang nilainya ini saya coba samakan dulu, yaitu 100, kemudian karena ada perbedaan fasa, biasanya dipisahkan 120 derajat, satuannya juga tentunya sama, yaitu ampere. Kemudian arus fasa berikutnya yang kita sebut dengan fasa T, itu nilainya juga kita samakan dulu, kemudian sudut fasanya karena dipisahkan 120, maka di sini nilainya adalah 240. Satuannya sama, yaitu ampere. Nah, pada kondisi nilai seperti ini, ya, di mana arus netral akan bisa kita lihat berapa nilainya. Jadi kalau secara vektor, arus netral itu adalah penjumlahan dari arus fasa R, ini saya sebut dengan I net ya, adalah penjumlahan dari I fasa R ditambah dengan I fasa S ditambah dengan I fasa T. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini arus netralnya bernilai berapa? Kita lihat aja. Di sini nilainya adalah kecil sekali, atau bisa dikatakan nilainya adalah 0. Ya. Nah, sekarang saya coba ilustrasikan dengan aplikasi yang ada ya, untuk menunjukkan antara penjumlahan secara vektor ini dengan hasil simulasi pengukuran dengan sebuah aplikasi. Oke, sekarang coba kita lanjut dengan simulasi di aplikasi. Baik, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, di mana pada saat arusnya masing-masing fasa yang nilainya sama tadi, kemudian dipisahkan dengan sudut yang sama juga, ya, masing-masing 120 derajat, itu arus netralnya bernilai 0. Sekarang kita simulasikan dalam sebuah aplikasi sederhana, ya. Ini saya menggunakan aplikasi multisim. Jadi di sini ada sebuah sumber 3 fasa dengan konfigurasi 4 kawat atau bintang, ya. Di mana fasa R di sini nilai tegangannya adalah 100 volt. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Kemudian sudut fasanya 0 derajat. Kemudian yang berikutnya fasa S ya, itu nilainya juga sama 100. Kemudian frekuensinya sama 50, kemudian dipisahkan 120 derajat. Dan fasa T ya, di sini meskipun notasinya tidak disebutkan T tetapi V4 ya. Yang nilainya adalah sama 100, kemudian frekuensi 50, kemudian sudut fasanya 240 derajat.
Nah, di sini saya harus memberi beban ya untuk memunculkan aliran arus di mana beban ini nilainya masing-masing fasa bernilai 1 ohm. Sehingga kalau dengan menggunakan ampere meter kita bisa mengukur arus masing-masing fasa. Ini ada fasa R, fasa S, fasa T. Kemudian ada arus netral. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita running maka sesuai dengan hasil perhitungan tadi ya, kita lihat kita running di sini. Nah, di sini kita lihat nilainya ya, meskipun tidak sama 100 tetapi ini mendekati sekali ya, 99,996. Ini 99,998, kemudian yang fasa 3 itu 100. Nah, kita lihat di sini arus netralnya adalah 0,0 ini nano ya. Jadi kecil sekali, 10 pangkat min 9. Ya. Nah, ini saya hanya ingin membuktikan pada kondisi seimbang. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau nilainya tidak seimbang. Ya, jadi ini sebagai pembuktian dari hasil analisis tadi. Nah, jadi antara hasil analisis dengan simulasi kan nilainya tidak jauh berbeda. Ya, sekarang kita kembali ke analisis. Oke.